Oke, selamat datang semuanya. Hari ini saya mau ajak Anda untuk membedah satu perusahaan, tapi kita nggak akan cuma lihat angkanya aja ya. Kita akan coba berpikir layaknya seorang mentor, menggali lebih dalam. Perusahaan yang akan kita analisis kali ini adalah PT EcoCare Indo-Pasifik Tbk atau kode sahamnya YGN. Yuk kita mulai. Coba deh lihat produk-produk ini. Kelihatannya sepele ya. Mungkin yang ada di pikiran Anda itu cuma dispenser sabun atau pengharum ruangan biasa. Tapi sebagai investor, kita harus lihat lebih dari itu. Ini bukan cuma soal jualan produk, tapi ini adalah sebuah model bisnis yang luar biasa kuat, yaitu pendapatan berulang. Nah, inilah kunci utama untuk ngerti potensi high gain. Jadi, apa sih sebenarnya kerjaan HYJN ini? Gampangnya gini, mereka itu nyediain solusi kebersihan dan juga layanan basmi hama. Pelanggan mereka ada di seluruh Indonesia, mulai dari gedung kantor sampai mal-mal besar. Mereka memastikan tempat-tempat itu bersih dan aman. Ini artinya bisnis mereka itu esensial ya, bukan sesuatu yang cuma buat gaya-gayaan. Baik, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama HYGN, terus kita timbang sisi positif dan negatifnya, habis itu kita coba hitung-hitungan harga wajarnya, dan yang terakhir, kita ambil pelajarannya buat kita semua sebagai investor. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Kenapa sih saham ini bisa menarik perhatian banyak orang? Apa aja kekuatan yang jadi bahan bakar utama perusahaan ini? Nah ini dia poin emasnya. Coba lihat angka ini, 96%. Menurut riset dari KGI Sekuritas, segitu besar loh pendapatan HYJN yang sifatnya berulang. Artinya, pendapatan mereka itu stabil banget dan gampang diprediksi. Ini tuh kayak orang langganan, bukan beli sekali terus putus. Jadi fondasi bisnisnya itu kokoh banget. Dan stabilitas itu kelihatan jelas dari pertumbuhannya. Coba Anda lihat grafiknya. Garis biru yang nunjukin pendapatan itu naik terus, dari tahun ke tahun. Ini bukan pertumbuhan yang musiman, tapi sebuah tren yang konsisten. Jelas banget kan kalau model bisnis mereka ini benar-benar jalan. Terus, apa aja mesin penggeraknya? Pertama, mereka punya pelanggan yang banyak dan setia. Kedua, mereka juga nggak berhenti buat buka cabang di kota-kota baru di seluruh Indonesia. Dan yang ini nih, yang paling seru. Anak perusahaan mereka yang ngurusin basmi hama, itu diproyeksiin bisa tumbuh sampai 40% per tahun. Ini semua adalah mesin-mesin pertumbuhan haji di masa depan. Tentu aja, yang namanya investasi itu nggak ada yang mulus-mulus aja. Investor yang cerdas harus selalu lihat dua sisi. Nah sekarang waktunya kita balik koinnya. Kita selidiki apa aja sinyal-sinyal bahaya yang perlu kita waspadai dari HGN. Oke, jadi ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, pendapatan mereka itu tumbuhnya kuat banget. Tapi di sisi lain, kemampuan mereka buat ngubah pendapatan itu jadi untung atau profitabilitas, malah menurun. Ini kan aneh ya, sebuah paradoks yang perlu kita pecahkan. Kalau kita intip analisis fundamental dari karisaham.com, kita bakal nemuin beberapa lampu kuning nih. Pertama, net profit marginnya alias untung bersihnya dianggap kurang oke. Begitu juga return on equity-nya yang ngukur seberapa jago perusahaan muterin modal jadi laba. Dan terakhir, valuasi dari price to book value-nya nunjukin kalau harga saham ini kayaknya udah kemahalan. Dan ini bukan cuma sekedar skor loh, tapi tren yang beneran terjadi. Angka-angkanya nunjukin kalau margin laba bersih mereka itu terus kegerus. Turun dari 7,6% di tahun 2020, jadi tinggal 4,6% di 9 bulan pertama 2024. Ini tandanya ada tekanan biaya yang lagi ngerogotin keuntungan mereka. Oke, setelah kita nimbang-nimbang sisi bagus dan jeleknya, sekarang kita sampai ke pertanyaan paling penting buat semua investor. Dengan semua info ini, sebenarnya berapa sih harga wajar dari saham HIGN? Yah, inilah intinya. Pertumbuhannya kuat, tapi profitnya lagi lesu. Jadi, kira-kira di harga berapa saham ini jadi investasi yang masuk akal buat kita? Untungnya, para analis di KGI Sekuritas Indonesia udah repot-repot ngitungin buat kita. Mereka pakai metode DCF atau Discounted Cash Flow. Itu loh cara buat naksir nilai perusahaan dari proyeksi duit kas di masa depan. Dan kesimpulannya, harga wajar saham HYGN itu ada di angka Rp217 per lembar. Nah, yang bikin ini jadi menarik banget adalah pas kita bandingin. Waktu analisis ini dibuat, harga sahamnya itu ada di kisaran Rp132. Kalau target harga analis di Rp217 itu benar, artinya apa? Artinya ada potensi kenaikan atau upside yang lumayan signifikan. Inilah yang kita sebut sebagai margin of safety.
Dengar, yang paling penting dari sesi ini bukan cuma ngomongin satu saham aja. Tujuan utamanya adalah membangun kerangka berpikir yang benar. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita bawa pulang dari analisis hygiene ini? Saya suka menyebutnya metode dua sisi koin. Ini proses yang simpel tapi bisa Anda pakai buat saham apapun. Pertama, pahami bisnisnya sampai ke akarnya. Kedua, cari semua alasan bagus kenapa Anda harus beli saham itu. Ketiga, dan ini yang paling krusial, selidiki semua risikonya, jangan ada yang kelewat. Terakhir, tinggal bandingkan harga sekarang dengan nilai wajar yang Anda percaya, terus lihat deh ada potensi untung atau enggak. Nah, pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan Anda. Saya sudah tunjukkan cara menganalisis dua sisinya. Ada potensi pertumbuhan dari bisnis langganannya, tapi ada juga resiko dari profit yang makin tipis. Sekarang pertanyaannya kembali lagi ke Anda. Dengan profil resiko dan tujuan investasi Anda sendiri, apakah HYGN ini saham yang tepat untuk portofolio Anda? Coba direnungkan baik-baik.